Shalom warga kerajaan, after filled with power, dipenuhi dengan kuasa, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, tujuannya kita bisa misuse, bisa menyalahgunakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana mengurapi dengan apa? Sang Roh Kudus itu. Dan kuat kuasa, dinamis atau dunamis. Dan dia tujuannya berjalan keliling, berbuat baik, melakukan kebaikan. Dan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan semua orang yang dikuasai, dijajah, di bawah tirani daripada iblis, si penuduh saudara kita. Sebab Allah menyertai dia. Kita tahu ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa yang menyatakan siapa dia. Karena masalah utama di dunia ini adalah masalah identitas. Dan kemudian si penggoda itu datang. Jikalau engkau anak Allah. Dia menguji dalam 3 hal. Yaitu pertama-tama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya lulus. Sebab Yesus adalah sang firman ya. Tetapi rupanya diaktifasi dengan kuasa Roh Kudus, itu terjadi hal yang luar biasa. Jadi pertama-tama dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya supaya bisa hidup kudus. Dipisahkan daripada dunia, bisa mengalahkan kedagingan. Daging ini melekat terus seumur hidup kita. Kalau muda digoda dengan hawa nafsu. Begitu kita punya sesuatu, kita digoda dengan kesombongan. Tetapi sudah tua, tetap digoda dengan ketamakan saudara. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Perhatikan sekali bagaimana selalu dihubungkan antara mengusir kuasa kegelapan baru menyembuhkan orang sakit. Tidak semua penyakit adalah karena kuasa kegelapan. Maksudnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi selalu memang pekerjaan iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membebaskan. Yesus dari Nazaret, ganti nama saudara. Dengan nama saudara saya jadi Timotius dari Surabaya. Timotius sekarang dari Bali. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membebaskan orang, to show how wonderful is our Lord. Karena itu saudaraku, tujuannya sekali lagi supaya kita dipenuhi dengan roh kekudusan. Roh kudus adalah roh kesucian. Sehingga kita bisa menang atas dunia, atas kuasa kegelapan, dan atas daging kita. Dan setelah itu, kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang di bawah jajahan tirani daripada iblis. Sebab Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus pernah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan hal yang luar biasa yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Sekarang melalui alat yang sederhana, melalui sebuah yaitu kamera ataupun seperti sekarang ini bisa menjangkau jauh sekali saudaraku ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab Allah menyertai dia, maka dia juga menyertai kita. I will be with you always until the end of times. Itu janji Tuhan. Jadi jangan khawatir, usir roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Perintah Tuhan disertai dengan kesetiaan dan kuasanya. God bless you all warga kerajaan. Amin. Shalom. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita mau menyiapkan hati kita dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena hanya kasih karunia-Mu Tuhan kami ada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini adalah bukti dari kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami tahu Tuhan, untuk kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Untuk kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan
kasih buat kehadiran-Mu hari ini. Kami benar-benar menikmati Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, kalau boleh kami kuat, kami melewati semua yang kami alami dalam hidup kami. Semua adalah karena anugerah-Mu. Seperti yang Kau berikan kepada kami hari ini, yaitu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Itulah yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Kami berjalan bukan dengan kekuatan manusia kami, dengan hikmat kami, tapi kami berjalan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus dalam hidup kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu mengajarkan kami dan menuntun kami untuk berjalan menghidupi kebenaran demi kebenaran, hidup yang semakin mengenal Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi lidah hamba-Mu, pikiran dan hati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang disampaikan adalah benar-benar hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat daripada manusia. Kuasai hamba-Mu Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu Tuhan, Kau urapi untuk mereka mendengar, memberikan telinga mereka, memberikan hati mereka, biar benih firman Tuhan yang disampaikan dapat jatuh, tertanam, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Amin. Shalom, apa rungan? Pagi-pagi kita sudah menikmati spirit yang luar biasa ya. Oke, kita masuk di bulan 5, triwulan yang kedua, yaitu power. Dan minggu ini kita akan membahas tentang maksud daripada kuasa, yang diambil dari Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kata kuasa itu diambil dari kata exousia, yang berarti bahwa kekuatan untuk memilih atau kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Exousia arti yang kedua yaitu kekuatan fisik atau kekuatan mental. Yang ketiga, kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang. Yang keempat, kekuatan otoritas atau pengaruh dan hak istimewa. Yang kelima artinya atau pemerintahan, kekuasaan otoritas dan perintah yang harus dipatuhi. Atau orang yang memiliki otoritas sebagai penguasa atas segala ciptaan atau penguasa spiritual. Nah, ini arti exousia. Kalau kita kembali kepada ayat Lukas 10 ayat 19, dikatakan sesungguhnya. Kalau kata sesungguhnya ini berarti apa? Sesungguhnya berarti apa? Belum, bisa jadi. Sudah ada, tetapi kita belum menyadari. Itu arti kata sesungguhnya kan? Di sini Yesus mengatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kadang-kadang kita merasa enggak kalau kita punya kuasa. Makanya Yesus memakai kata sesungguhnya. Sebab kalau kita baca dari kita di bulan kemarin, 2 bulan kemarin, tema kita berbicara tentang karunia itu diberikan ketika kita bertobat, kita dibaptis, Tuhan memberikan kita karunia. Karunia itu adalah karunia hasil daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sumber daripada kuasa itu sendiri. Nah, kata sesungguhnya ini berarti apa? Kadang-kadang kita sendiri tidak merasa bahwa kita sudah memiliki kuasa itu. Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan? Menginjak. Menginjak itu dipakai kata yang artinya begini, seperti satu kerajaan yang kemudian kerajaan itu menumbangkan kerajaan yang lain dan kemudian rajanya kalau tidak dipotong kepalanya itu didudukan dan diinjak di depan masyarakatnya. Ini menandakan apa? Betul-betul kita ini sebagai pemenang itu
mendudukkan musuh kita dan musuh kita kita permalukan. Itu kata menginjak. Ular dan kalajengking itu adalah gambaran daripada iblis. Ular kita tahu, ular itu cerdik dan ular itu juga licik. Dan kalajengking itu memiliki sengat yang sangat mematikan. Nah, dikatakan di sini bahwa kita sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, artinya kita menginjak iblis, mengalahkan iblis, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sudah iblisnya dikalahkan, kekuatan untuk menahan kekuatan musuh. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan, nanti iblis dan pengaruh iblis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi apa? Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita, kalau kita benar-benar bekerja sama dengan Roh Kudus, hidup kita pasti akan penuh dengan kelimpahan Tuhan. Nah, kita lihat latar belakang daripada Lukas 10 ini. Diawali dengan Lukas 9 yang menjelaskan bahwa Yesus itu mengutus 70 murid-muridnya yang diutus untuk pergi berdua-duaan ke satu tempat yang nanti Yesus akan pergi ke sana. Jadi Yesus akan pergi ke sana, tetapi Yesus kemudian mengutus 70 murid berdua-duaan, jadi bukan sendiri, mereka berdua-duaan untuk pergi ke tempat di mana Yesus akan pergi nantinya. Sebelumnya Yesus memberikan kuasa kepada mereka, menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Di zaman Perjanjian Lama, itu Roh Kudus di luar manusia. Di zaman Perjanjian Baru, Yesus membawa contoh atau teladan dari kehidupan Perjanjian Baru yang Roh Kudus itu tinggal dalam manusia. Nah, kemudian Yesus ini setelah dia memberikan contoh keteladanan hidup, dia juga memberikan, ini loh contohnya untuk hidup dengan kuasa itu. Yesus menghembuskan, di Lukas 9 dikatakan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada 70 murid ini. Baru mereka pergi. Nah, kemudian Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa pundi-pundi atau uang, jangan bawa bekal atau roti, jangan bawa pakaian dan kasut. Tidak usah. Sebab ini menjadi kebutuhan dasar daripada manusia. Kalau kita diutus, kita pasti pikir dong, kita dimodalin berapa, kita dikasih uang saku berapa, kita dibekali apa saja di dalam perjalanan itu. Tapi Yesus bilang, jangan bawa itu semua. Kenapa? Kita harus melihat, pertama, tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan yang kedua, tidak mengandalkan yang dunia berikan untuk kita menjadi kuat. Dan yang ketiga, melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau itu semua, karena kita perlu untuk tahu itu semua. Sedangkan yang kita mau adalah waktu kita ikut Tuhan, kita seperti melintas di jalan tol, jalan yang tidak ada hambatannya sama sekali. Tapi Tuhan mau untuk kita lihat. Waktu kita menemukan sesuatu, mungkin itu lobang, mungkin itu orang yang jahat terhadap kita, apa yang kita lakukan? Tuhan mau kita kenal bagaimana pemeliharaannya dan penyertaannya dalam hidup kita. Nah, kemudian Yesus mengatakan lagi, jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Memberi salam artinya di sini kita jangan berharap kepada manusia. Bukan artinya memberi salam selamat pagi, halo, hai, itu bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi kadang-kadang waktu kita pelayanan atau kita pergi melakukan misi, kita melihat orang kaya, kita melihat orang yang punya rumah, kita melihat orang yang ini kayaknya bisa nih gitu. Tetapi Tuhan mau untuk kita tidak mengandalkan itu semua. Nanti Tuhan akan kirimkan belas kasihan untuk kepada orang di mana, kepada siapa kita akan bicara. Nah, kemudian Yesus katakan lagi, kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dulu damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom. Katakan shalom. Tapi tadi ada shalom ya. Nah, katakan shalom. Kalau orang ini membalas shalommu, maka kamu masuk ke rumah itu. Sampai segitu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi. Nanti kamu katakan shalom, kalau shalom orang tidak menjawab itu, berarti kamu jangan ke situ. Sekalipun orang itu berada, kalau yang menjawab itu ada orang miskin, tidak ada masalah. Karena ada Tuhan di situ. Mana yang kita pilih? Berada, kaya, tapi tidak ada Tuhan, atau kita berkecukupan tapi ada Tuhan. Itu pilihan. Kalau kita bilang bahwa lebih banyak mana orang yang kaya di dalam Tuhan sama orang yang kaya
di luar Tuhan. Kita harus fair katakan bahwa orang yang kaya di luar Tuhan lebih banyak. Tetapi pilihan untuk kita hidup di dalam Tuhan. Nah kemudian, Yesus katakan lagi, jika orang itu membalas syalommu, makan dan minumlah bersama mereka, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab inilah tujuan yang Tuhan. Jadi supaya manusia bisa menguji semuanya, bahwa dia menerima berkat yang kita sampaikan. Dia menerima tentang kesepahaman, atau kalau Erwin suka bilang, Jonathan Erwin bilang, satu frekuensi, baru kemudian kita masuk. Dan jika kamu masuk ke dalam satu kota, tinggallah di situ. Tinggal berarti berdiam di situ, beraktivitas di situ, melakukan sesuatu di situ. Sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Sebaliknya, jika mereka menolak engkau, kebaskanlah debu dari kota itu yang melekat pada kamu. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menerima Dia dan orang yang diutus Dia. Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Nah sekarang kita lihat hasil pengutusan Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Mereka sudah tidak lagi melihat sebagai menyembuhkan orang sakit, kemudian melihat perubahan seseorang, bertemu dengan seseorang yang tidak kita kehendaki, tetapi itu adalah orang yang Tuhan pilih. Terus tidak melihat Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, tapi murid-murid lebih berfokus kepada apa? Setan-setan takluk sama mereka. Mungkin kira-kira gambarannya ketika ada orang kerasukan setan, mereka usir setan dan setannya pergi. Sama kan dengan kita. Kita suka yang magic-magic, kita suka yang spektakuler seperti itu. Tidak salah sih. Tetapi itu bukan menjadi tujuannya Tuhan, tujuan utamanya Tuhan. Sekalipun itu menjadi awal daripada tanda orang percaya. Nah ini yang menjadi tujuan utama daripada kuasa itu diberikan. Lukas 10 ayat 20, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di sorga. Betapa pentingnya kita pakai kuasa untuk kemudian kita dulu yang selamat dan orang lain juga selamat. Ada berapa kuasa kita pakai untuk menyelamatkan orang lain tetapi kita tidak selamat. Alkitab juga mencatat itu. Pada akhir zaman nanti ada orang yang mengatakan bahwa Yesus, aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit, aku mengusir setan demi namamu. Tapi apa yang Yesus katakan? Enyahlah. Aku tidak kenal kamu dan kau adalah pembuat kejahatan. Ya kalau kita lihat contoh nyatanya, seorang perwira polisi, perwira tinggi berpangkat jenderal yang memakai otoritasnya kemudian menembak mati orang lain. Itu contoh daripada penggunaan kuasa yang salah. Apakah salah diberikan baju seragamnya? Enggak. Tetapi orang bisa berubah di satu sisi ketika punya kuasa yang lebih. Nah di sini kita akan lebih banyak membahas tentang maksud daripada diberikannya kuasa. Sebab kalau kita tidak tahu tentang maksud diberikannya kuasa atau tujuan diberikan kuasa, kita pun tidak tahu kuasa itu untuk digunakan untuk apa dan bagaimana kuasa ini kemudian membawa kita, kehidupan kita. Maksud daripada diberikannya kuasa yang pertama adalah mengalahkan keinginan daging. Yang kedua, mengusir setan-setan dan perbuatannya. Yang ketiga, menyatakan kuasa Allah. Dan yang keempat, memberikan kabar keselamatan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Maksud daripada diberikannya kuasa yang pertama yaitu mengalahkan keinginan daging. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan keinginan daging tanpa adanya Roh Kudus. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Paulus mengatakan pada jemaat Galatia untuk kalau kita ini milik siapa? Kalau kita milik Kristus, berarti kita menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu kalau kita tanya pada diri kita sebenarnya milik siapa nih?
bulan lalu saya saya belajar tentang membawakan tentang materi ketaatan kepada anak-anak roket. Di situ baru saya sadar ternyata ketaatan itu adalah memberikan telinga dan patuh. Jadi kita memberikan telinga dan patuh. Itu adalah ketaatan. Nah sekarang suara siapa yang kita dengar dan kita patuh? Apakah suara Tuhan? Apakah suara hati kita, kebutuhan kita, kedagingan kita, atau suara iblis? Sebab itu kita mesti lihat ketaatan kita kepada siapa. Roma 8 ayat 7-8 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita disuruh pilih nih. Kalau kita memenuhi keinginan daging kita, fokus kita 100% untuk memenuhi keinginan daging kita, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini bukan berbicara tentang kebutuhan ya, harus dipisahkan antara kebutuhan daging dengan keinginan daging. Kalau kebutuhan itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Makan kita perlu makan. Berarti saya tidak perlu makan untuk saya harus menyalipkan makan. Bukan, itu kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang setelah kebutuhan dipenuhi baru muncul keinginan. Contohnya punya mobil itu keinginan. Punya rumah besar itu keinginan. Dan itu tidak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita fokus kita memenuhi keinginan daging kita. 2 Korintus 3 ayat 14 mengatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Ada berapa kita baca Alkitab, tapi kita tidak pernah mengerti Alkitab yang kita baca. Ada banyak kita berkhotbah tentang hukum Taurat yang membawa kutuk. Tapi apa mungkin sih Tuhan kasih hukum Taurat, tetapi itu mengandung kutuk? Saya percaya sekali bahwa sebenarnya Tuhan tidak ada maksud itu. Tuhan kasih hukum Taurat supaya kita kenal Dia. Tetapi kita mengubah hukum Taurat, kita menambah hukum Taurat itu, sehingga kemudian hubungan kita dengan Allah yang hilang. Kan hukum Taurat begini, Tuhan kasih 10 hukum Tuhan kan. 10 perintah Allah, hukum Taurat 2 loh batu Tuhan kasih. Yang membuat mengembangkan itu jadi banyak siapa? Maksudnya baik. Untuk apa? Supaya kita hidup di dalam berkat. Tapi berapa banyak kita lebih memilih patuh kepada hukumnya dengan kekuatan yang kita bisa tanpa kita bangun hubungannya dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita hidup dalam kutuk kan? Urayanya untuk apa? Kalau saya sudah lakukan ini, saya sudah menghormati orang tua, saya sudah beribadah minggu, saya sudah bayar persepuluhan dan sebagainya. Tuhan harusnya berkati saya dong. Saya umat Tuhan, harus Tuhan lindungi. Nah itu yang salah dari hukum Taurat. Kita tidak pernah berusaha mengerti kenapa Tuhan membuat hukum-hukum itu. Tapi kita pakai hukum-hukum itu untuk mengikat Tuhan. Melakukan apa yang menjadi keinginan daging kita. Itu yang menyebabkan kutuk. Nah ini yang kedua. Maksud dari diberikannya kuasa adalah mengusir setan-setan dan perbuatannya. Nanti kita akan bahas lebih banyak di daerah ini ya. Yohanes 10:10 berkata demikian, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikatakan di sini iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri iblis? Apa yang dipakai untuk membunuh dan membinasakan? Sebab kalau kita lihat, kalau iblis mau bisa bunuh kita, tentu kita banyak yang mati kan. Kita tidak tahu tiba-tiba pisau terbang nancap di hati kita, paru-paru kita, jantung kita. Selesai kan? Kita mau lari kamar, iblis bisa masuk kamar nggak? Tembus. Nah, terus kita mau kemana? Ini sama dengan cerita Selin punya karunia itu bisa lihat. Tapi sebelum Selin cerita,
mereka biasa-biasa saja kan melintasi pohon. Tetapi waktu Selin mulai cerita, nah ya, eng. Oke, apa yang iblis curi? Kuasa yang dimiliki oleh iblis digunakan untuk mencuri iman orang percaya dengan membuat orang percaya merasa khawatir. Ada berapa banyak kita khawatir di dalam kehidupan kita? Khawatir itu manusiawi kok. Kemudian berubah menjadi ketakutan. Kemudian kita mencurigai teman kita. Kita mencurigai otoritas kita. Karena ketidakpercayaan, karena ketidaksepahaman dengan berbagai macam intrik-intrik yang dipakai. Kita kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita. Kadang-kadang uang 10.000, biar jumlahnya sedikit juga, itu akan bisa menjadi masalah besar. Itu yang iblis curi dari kita. Iblis curi tentang masa depan kita. Iblis curi damai sejahtera kita. Iblis curi iman kita. Kemudian apa yang dia bunuh? Iblis membunuh kerohanian kita dengan mematikan identitas sebenarnya kita. Kita anak Allah. Kalau kita perhatikan jalan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ada orang Kristen yang jalannya seperti jalan tol, mulus. Kadang-kadang ada satu lubang. Habis lubang kita menung ke kiri, ada kawat duri di situ. Ada penghalang lagi dan sebagainya. Tapi percayakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bahwa ketika Tuhan berikan itu, Tuhan mau lihat hati kita, Dia murnikan kita. Ketika kita berjalan, kita sudah mulai semangat di dalam Tuhan, kita ketemu dengan yang namanya tembok masa lalu kita. Kita ketemu dengan trauma kita. Dan kita mulai lagi seperti khotbah minggu kemarin, bereaksi. Karena apa? Dagingan kita ini terkoyak. Iblis pakai itu. Kamu gagal nih. Kamu tidak dipercaya lagi. Kamu bukan spesial kan? Karena kamu gagal. Lihat tuh hidupmu. Jalanmu penuh dengan hambatan-hambatan. Kalau kamu anak Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang dibunuh identitas kita. Sehingga kemudian, kalau identitas kita sudah tidak lagi sempurna, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kita akan dikuasai oleh ketidakpercayaan. Dia mulai bunuh. Lebih berbahaya kita hidup, tapi rohani kita mati. Tapi orang lebih senang hidupnya, yang penting rohaninya mati nggak apa-apa. Kenapa? Masih bisa hidup kan? Ada banyak orang lebih suka dengan kenikmatan dunia daripada kehidupan kekal. Bahkan ada beberapa orang berkata bahwa ya udahlah, waktu muda kita lakukan semuanya aja. Nanti tua bertobat masuk surga. Iya kalau benar-benar tua. Kalau keluar tiba-tiba di jalan ditabrak bagaimana? Ada peluru nyasar kena kita gimana? Yang lagi ngetren di Sumbawa ada panah lewat gimana? Kita nggak tahu. Identitas kita di dalam Tuhan, ini yang iblis bunuh. Kemudian, bagaimana cara kita binasa? Kematian rohani akan membawa kita kebinasaan sebab kita terpisah atau menjauh dari Allah. Waktu kita terpisah, itu kita binasa. Saya kasih contoh begini ya. Saya minta Cielo dah. Saya biasakan dia maju ke depan supaya habis ini dia testimoni katanya. Nah, sekarang gini. Sekarang gini. Ini posisi Adam dengan Tuhan. Adam dengan Tuhan ya. Waktu Adam hidupnya pulih, sempurna, dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bilang, kasih nama hewan-hewan yang aku ciptakan. Dia kan bingung kan? Bingung gak kira-kira nih? Ini hewan apa? Mau dinamain apa? Tuhan tuh kasih inspirasi ke Adam. Hewan ini mohon maaf, namanya Kaleb. Kaleb itu apa? Anjing. Kenapa anjing?
Kaleb, kenapa Kaleb? Kaleb itu penuh dengan hati. Jadi Adam menamakan binatang itu sesuai dengan desain yang Tuhan buat. Penuh dengan hati, makanya anjing itu setia kan? Itu. Jadi Adam dikasih inspirasi dengan Tuhan, baru suruh kasih nama. Jadi Adam tidak memberi nama sembarangan. Di situ cara kerja Tuhan. Nah kemudian waktu Adam mulai memberontak, kan ada perintah, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Adam makan enggak? Makan. Ketika makan, Tuhan mulai tanya, Adam di manakah kamu? Tuhan mulai sudah tidak bisa lihat Adam lagi. Karena apa? Ada dosa. Satu dosa membuat kita terpisah dari Allah. Nah kemudian apa yang terjadi? Adam sudah tidak lihat lagi Tuhan, Adam berbalik. Tuhan tetap di sini enggak? Tuhan tetap lihat Adam. Tuhan panggil Adam, Adam. Dia jawab tapi tidak berbalik. Kalau berbalik ini namanya bertobat. Tapi dia tidak berbalik kan? Adam berbalik enggak? Enggak. Adam mulai menyalahkan yang lain. Menyalahkan Hawa, menyalahkan ular dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Turunlah kutuk. Di Taman Eden, Adam menikmati semua. Buah, apakah pohon itu ditanam Adam? Tuhan yang menanam. Adam tinggal memetik dan memakan buahnya. Tetapi waktu hidup terkutuk, apa yang terjadi? Adam harus bersusah payah mencari. Dia harus tanam dulu, baru dia bisa makan kan? Dia harus bersusah payah untuk itu. Oke, terima kasih. Nah ini yang dinamakan binasa. Nah sekarang kita lihat bagaimana trik iblis. Ada 3 hal Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai dalam kebutuhan dasarnya. Dalam Matius 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari. Setelah 40 hari, lapar enggak kira-kira ini? Sangat lapar. Kemudian datanglah iblis, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia paksa Yesus enggak? Dia paksa enggak? Enggak, iblis tidak pernah maksa. Hati-hati, iblis tidak pernah memaksa. Iblis cuma bilang, jika engkau anak Allah, dia sedang bawa identitasmu. Bisa enggak Yesus ubah batu jadi roti untuk makan? Sangat bisa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Sebab Yesus taat kepada Bapa. Taat itu memberikan telinga dan patuh. Dia tidak taat dan memberikan telinganya kepada iblis. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan saja hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian yang kedua, Yesus dicobai dalam hal kebutuhan kasih Bapa. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dia pakai lagi ayat firman. Kalau mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk oleh batu. Ini tertulis. Ada berapa banyak kita mengenal janji Tuhan dan kemudian iblis minta kita klaim janji Tuhan dan kita dengar omongannya. Yesus tidak melakukan itu kan? Yang ketiga, Yesus dicobai dalam hal kebutuhan akan penggenapan visinya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu. Kerajaan dunia yang sudah diambil daripada Adam itu akan diberikan kepada Tuhan. Bukankah ini menjadi visi daripada Yesus datang? Ya kan? Benar kan? Yesus datang untuk apa? Mengembalikan kerajaan dunia ini yang adalah perwakilan kerajaan surga kepada orang percaya. Iblis bilang cuma satu, sembah aku. Nah sekarang saya kasih contoh yang simpelnya. Ayo lo, sini lo. Astin, saya latih dia sekarang ya. Mana Astin? Nah ini. Kalau saya bilang, Elo kasih gini. Elo, saya ikat kamu. Kira-kira dia mau nggak diikat? Dia punya banyak cara untuk tidak terikat. Bener kan? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih pintar sekarang? Setan dengan manusia? Manusia dong, jangan dulu.
Jangan dulu ya. Kalau kita buat salah, kita salahkan siapa? Setan kan? Manusia kan, setan sekarang kan menyerah. Manusia lebih pintar, lebih cerdik daripada setan. Oke? Tapi apa yang setan buat? Dia kasih satu mata rantai. Dia enggak kasih utuh. Dia kasih satu mata rantai. Satu mata rantai ini, dia juga tidak maksa. Seperti yang dilakukan pada Yesus. Dia kasih satu mata rantai. Mau enggak kamu tidak taat? Kamu lihat tuh. Orang tuamu tidak sepaham dengan kamu. Untuk apa kamu turuti mereka? Orang tuamu tidak perhatikan kamu. Dia enggak bilang jauhi orang tuamu. Kira-kira kamu turuti dia enggak? Iblis kasih gitu. Sama Hawa apa iblis paksa? Enggak kan? Iblis kasih sesuatu yang sepertinya benar. Iblis tidak pakai yang bohong-bohong. Iblis pakai yang berkamuflase. Satu kita terima, kita lakukan. Kemudian ada lagi, yang kedua, kita mulai tidak taat. Satu ketidaktaatan akan membawa kepada ketidaktaatan yang lain. Ketidakjujuran akan membawa ketidakjujuran yang lain. Kita harus menutupi ketidaktaatan ini kan. Nah kemudian sekarang begini, ada lagi nih isu tentang persepuluhan. Persepuluhan tidak harus diberikan di gereja. Banyak orang yang bilang, kalau gitu enggak usah kasih persepuluhan lagi. Tetapi kita hanya baca konteks pada persepuluhan. Yesus bilang apa? Seluruh hartamu. Bagi saya begini, kalau persepuluhan kamu tidak kasih, enggak apa-apa. Kamu mau kasih gereja lain juga enggak ada masalah. Tetapi lihat begini. Kalau di perjanjian baru, kenapa itu tidak dibahas? Harusnya orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, dia tidak tergerak oleh 1/10 lagi. Dia bisa bergerak dengan 1/20, 1/30, 40, 50%. Hati-hati dengan kita pakai bahwa ada firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang besar yang mengatakan tidak usah kasih persepuluhan. Tetapi yang kita pelihara roh apa? Roh pelit kan? Berarti nggak usah nih. Kita lagi banyak kebutuhan juga nih. Satu kali kita tidak taat, masuk satu rantai lagi. Kita terikat oleh pelit. Sudah tidak taat, pelit, tidak jujur. Kita buat semuanya. Akhirnya jadi dengan sendirinya begitu dia semua dia lakukan. Dia terikat enggak? Yang buka rantai ini siapa? Iblis atau dia? Manusianya. Manusianya yang membuat kita terikat. Hati-hati. Oke, thank you. Iblis kita usir gampang enggak? Sebenarnya iblis kita usir itu gampang. Perbuatan iblis, dampak yang iblis buat, itu yang susah untuk kita lepaskan. Pilihannya ke kita. Sekali lagi pilihannya ke kita. Kalau kita dasarnya tidak dengan firman Tuhan, hati-hati. Nah sekarang, Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu berbicara tentang apa? Pengajaran-pengajaran yang salah. Hati-hati, iblis tidak datang ke kita. Kalau kita sudah kuat dengan pikiran kita, iblis datang dengan seperti nabi. Nabi palsu berarti apa? Identik dengan nabi enggak ini? Jonathan Erwin tuh dulu sama saya jualan spare part. Barang imitasi sama palsu apa bedanya? Imitasi itu, barang itu dibuat dengan merek yang lain, fungsinya bisa sama tapi mungkin lebih rendah kualitasnya. Tetapi kalau palsu apa? Dibuat sama. Dan cenderung untuk kualitasnya tidak baik. Nah ini nabi-nabi dipakai. Sebab roh Allah atau eksosia yang ada dalam kamu, kuasa yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada itu semua. Saya punya pengalaman begini, di tambak itu saya pernah jalan, tiba-tiba tubuh saya jalan di tempat. Dan saya rasanya aneh, kok enggak sampai-sampai. Terus kemudian saya merasa, saya mau noleh, tapi enggak bisa, yang bisa noleh hanya mata saya saja. Ini badan langsung jadi kaku. Nah saya ingat sebelum saya jalan ini, itu saya mimpi. Saya mimpi karena waktu itu kita masih kerjaannya tambak, saya tidur di satu pondok, terus kemudian saya mimpi, saya lihat di situ, saya sama mertua saya jalan di dalam
melewati hutan bakau. Terus orang mertua saya bilang bahwa ini, wih gila ini tambak nomor 1, ini tanah kualitas nomor 1. Orang kalau buat tambak di sini pasti berhasil. Terus kemudian saya noleh ke atas, saya lihat di atas itu awan terputar menjadi hitam, keluar tangan besar mau ambil kita berdua. Saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu saya bilang dalam nama Yesus, saya bangun, kaget saya. Ih berani juga saya usir setan. Padahal sebelumnya saya beberapa bulannya sebelumnya saya pergi Surabaya, saya kan tidak pernah nonton TV, di Tambak nggak ada TV kan, karena kita nggak ada siaran dan sebagainya. Terus saya pergi ke Surabaya, adik-adik saya ajak nonton dunia lain, itu termasuk salah satunya Tres sama Ira, ajak nonton dunia lain. Saya bingung apa dunia lain kan, nonton. Ternyata apa? Di situ diceritakan iblis suka dengan tempat-tempat yang lembab, tempat yang tidak berpenghuni dan sebagainya. Saya dulu jaga ngepostnya itu di samping mesin air. Itu kan lembab. Saya langsung jadi takut. Nah, ketika saya kembali kepada kejadian saya diberhentikan, saya langsung ingat saya pernah ngusir setan di dalam mimpi, sekalipun dalam mimpi. Saya cuma bilang, setan kamu bisa pegang tubuh saya, kamu bisa kuasai tubuh saya. Tetapi yang kamu perlu tahu, ada roh yang lebih besar dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Terus saya coba jalan, saya bisa, saya lari, saya bisa. Sejak saat itu, kalau begitu mulai gaya kan. Saya mulai kembali ke situ. Setelah saya cek ancur semua, saya tanya kepada penjaga di situ, di mana tempat paling angker di sini? Oh di situ di jembatan, mereka sering lihat kuntilanak dan sebagainya. Saya pergi ke situ. Saya bilang kalau kamu benar-benar ada, kamu muncul di hadapan saya. Sudah nggak ada takut lagi dengan setan. Karena apa? Ternyata tidak sebegitu menyeramkan setan itu. Film yang membuat setan menyeramkan kan? Jadi kita takut sendirian, kita takut gelap. Kan masih banyak orang yang takut seperti itu kan? Setan tidak menyeramkan seperti itu kok. Kita punya kuasa. Dan kuasa itu lebih besar. Jadi tidak perlu takut. Kalau kamu mau takut, saya dulu berpikir gini. Kalau kamu mau takut lari kemana? Ke kamar, dia ada di kamar kan? Bisa masuk nggak dia? Mau lari dia terbang, mana lebih cepat? Susah kan? Udahlah, Tuhan tahu kok kalau kita ada di sini, dia ada kasih kita kuasa yang lebih besar. Sekalipun tadi kita sudah terikat, saya kembali lagi ya, setelah kita terikat, saya kasih tips. Saya kemarin ada baca dan saya setuju sekali dengan pengkhotbah ini yang mengatakan begini. Waktu dia pulang, dia kasih kesaksian, waktu dia pulang dari berkhotbah, dia lihat anaknya nge-vape. Nge-vape tahu ya? Rokok elektronik, dan kemudian sebagai hamba Tuhan, dia sedih enggak? Kesel enggak? Dia pasti kecewa kan? Dia ngomong di mimbar, jangan merokok, tapi anaknya nge-vape. Dia mau marah anaknya, tapi dia begini. Dia berusaha untuk jadi sahabat daripada anaknya. Dia tanya anaknya, rasanya gimana? Enak enggak? Anaknya jawab semua. Sekalipun dia nangis, dia masuk ke kamar. Dia cry out, dia nangis sama Tuhan sejadi-jadinya. Seperti Ayub yang cry out, nangis sama Tuhan mengutuki kelahirannya. Kenapa aku harus lahir? Kalau Tuhan, aku enggak buat salah, tapi Tuhan buat seperti ini. Kita kadang-kadang perlu yang namanya cry out untuk kita tahu, kita minta, kita punya kerinduan yang begitu dalam untuk mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Gembala ini kemudian berdoa, Tuhan, kenapa ini harus terjadi padaku? Aku mohon pengampunanmu, dia lakukan semuanya. Dia tidak melarang anaknya. 10 hari kemudian, anaknya datang kepada bapaknya. Dan mengatakan, Pak, aku udah nge-vape lagi. Kenapa? Nggak enak. Nggak usah dihentikan. Kalau kita sudah terikat, atau pasangan kita udah terikat, kita cry out dengan Tuhan. Nangis sejadi-jadinya. Jangan marahin pasangan kita. Jangan mencoba menguasainya. Jangan mengusir setan yang ada di pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita nanti yang pergi kan. Tapi cry out dengan Tuhan. Minta Tuhan kenapa ini terjadi dan apa maksud Tuhan untuk ini terjadi. Apa yang harus aku lakukan. Kita ingat ya, kita punya kuasa, kita punya Roh Kudus yang bisa mengajak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu Tuhan berubah enggak? Berubah. Kalau itu Tuhan pasti bertobat.
Cry out itu juga contohnya adalah ketika anak yang hilang. Dia datang kepada bapaknya itu dengan cry out. Tuhan, Bapak jangan bawa aku jadi anakmu lagi. Jangan terima aku jadi anakmu. Cukup terima aku sebagai orang upahanmu. Itu cry out. Justru Tuhan akan berikan belas kasihan. Tetapi benar-benar cry out ini dengan kerinduan yang dalam. Untuk memutuskan mata rantai ini. Ya enggak apa-apa sih kalau misalnya didoakan terlepas dan sebagainya. Tetapi belajarlah bahwa apa? Semua orang percaya atau murid-murid Kristus perlu yang namanya kesadaran akan kuasa. Makanya saya berharap kita hidup dalam KK, karena pasti kita akan bahas lebih banyak lagi. Yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menyatakan kuasa itu diberikan untuk menyatakan kuasa Allah. Kisah para Rasul 3 ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat ini. Artinya apa? Petrus sedang bilang bahwa yang menyembuhkan orang yang lumpuh di depan bait Allah ini bukan saya, tetapi Yesus. Karena dia menyembuhkan dengan nama Yesus. Dan ini yang ketiga ya, bukan yang keempat. Yang kedua adalah kalau tadi Petrus menyembuhkan, ada lagi yang namanya Ananias. Ananias masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kuasa digunakan untuk menobatkan orang dan memulihkan orang penuh dengan Roh Kudus. Pak John sudah katakan tentang baptisan Roh Kudus. Nah yang keempat yaitu maksud dari diberikannya kuasa adalah memberitakan kabar keselamatan. Di sini penting untuk diingat bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya dan menjadi murid Kristus saja, tetapi kita juga diperintahkan untuk pergi menjadi saksi bagi Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pergi tidak berarti juga untuk harus pergi keluar yang sejauh-jauhnya, enggak. Sebab ada banyak juga orang pergi itu lebih ditekankan kepada melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, pertobatan, memuridkan, memberikan. Kan ada banyak orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dunia usaha yang tidak bisa pergi dan kemudian gereja harus atau orang percaya yang sudah mengenal Tuhan harus membawa pertobatan kepada mereka, membawa mereka kepada jalan atau kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Itu juga memberitakan keselamatan kan? Nah, itulah yang kita buat di sini dalam KK itu. Sekalipun kita tidak bisa pergi ke daerah, tapi kita membawa kebenaran, membagikan karya Tuhan, membagikan hidup dalam kebenaran, mengingatkan hidup dalam kebenaran, mengingatkan fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Tugas utama orang percaya adalah memberitakan kasih Sang Raja kepada umat manusia yang dinyatakan melalui Yesus. Bukan lagi berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang Yesus. Kalau saya bisa melakukan ini, itu bukan karena saya yang melakukannya, tetapi Yesus yang melakukannya. Kalau saya bisa berkorban hari ini bukan karena saya yang punya sesuatu dan saya bagikan, tetapi Yesus memberikan itu kepada saya dan saya bagikan. Yang kita bawakan tentang Yesus. Dan yang ketiga, tugas pemberitaan Injil merupakan kehormatan dari Sang Raja. Ada berapa kita menganggap bahwa kehendak Tuhan yang ditaruh di dalam kehidupan kita itu adalah kehormatan kita kepada Tuhan. Bukan beban. Ada berapa banyak kita merasa itu beban. Sehingga kita banyak untuk hidup dalam usaha kita hidup dalam pekerjaan kita hidup dalam hobi kita hidup dalam kesenangan kita dan kita mengabaikan. Kita memberikan porsi yang lebih kecil untuk menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya tidak bilang harus pergi keluar dengan daerahnya yang lebih besar atau apa semua. Tetapi apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus memberikan contoh. Yesus datang untuk seluruh bangsa Israel, benar kan? Tetapi dia datang khusus kepada berapa? 12 orang murid.
12 orang murid dan 1 memberontak kan. Ini juga sama, kita kadang-kadang 1, 2 tidak ada masalah. Tetapi bawa orang ini kepada pertobatan. Bukankah 1 orang bertobat seluruh penghuni sorga bersuka cita? Oke, saya masuk pada kesimpulan daripada semuanya. Bahwa maksud dari diberikannya kuasa adalah yang pertama, mengalahkan kedagingan. Yang kedua, mengusir setan, dan jangan lupa dannya ini. Perbuatannya. Hati-hati ya, setannya bisa kita usir. Perbuatannya kadang-kadang ini yang masih mengikat kita. Kemudian yang ketiga, menyatakan kuasa Allah dan memberikan kabar keselamatan. Poin penting dari semuanya adalah kalau kita sudah melakukan itu dalam kehidupan kita, jangan bersuka cita karena kuasa yang kita gunakan. Kita hati-hati, kita harus selalu menguji diri kita semua. Apakah kuasa, otoritas yang Tuhan berikan itu membuat nama kita terdaftar di kerajaan sorga? Pemimpin kita belum tentu bisa menguji itu semua. Kita bisa memalsukan semuanya. Kita banyak pelayanan. Kita pura-pura. Kita pakai topeng. Kita berkorban. Belum tentu itu memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan selalu melihat hati kita. Hati kita adalah kehidupan kita yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Apakah hati kita ini berisi tentang Tuhan? Atau hati kita ini berisi tentang keinginan daging? Atau apa yang setan tanamkan dalam hidup kita? Kita uji semuanya. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita sama-sama mengoreksi hati kita masing-masing. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang sudah disampaikan ini mengingatkan kami lagi bahwa kuasa, otoritas yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidup kami mengharuskan kami untuk memakainya Tuhan. Bukan meninggalkannya di dalam diri kami saja. Kuatkan kami Tuhan untuk kami dapat menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga yang pertama adalah kami kuat di dalam Tuhan. Kami adalah orang pertama yang mengalami Tuhan. Dan kami yang mengalami penyertaan Tuhan. Kami yang pertama kenal dengan Tuhan. Baru kemudian dengan pengalaman kami percaya bahwa Tuhanlah yang menguatkan kami untuk memberikan kesaksian bukan tentang diri kami. Bukan tentang kehebatan kami. Tetapi bagaimana Tuhan memperhatikan dan memberikan hati kami untuk mengasihi orang lain. Sebab yang kami harus bagikan adalah kasih Kristus, bukan kasih manusia kami. Yang kami berikan adalah kasih Kristus, bukan apa yang kami punya. Dan biarlah Tuhan, kuasa yang Kau berikan kepada kami, benar-benar mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan di dalam hidup-hidup orang yang mendengarkan kami. Orang-orang yang kami tuntun, orang-orang yang kami beritakan tentang Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan kepada kami. Kehormatan yang Kau berikan kepada kami.
Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima porsi dan anggur? Tolong angkat tangannya. Sudah terima semua? Mari kita berdiri. Sebelum Yesus disalib, Yesus melakukan perjamuan dengan para murid-muridnya. Dan di perjamuan itu Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu semua, supaya menjadi satu kesatuan. Tubuh Yesus kemudian dipecahkan di kayu salib. Yang memberikan kita, menggantikan kelemahan tubuh kita, penyakit kita, segala kelemahan-kelemahan kita secara manusia. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Maka ada nama Yesus. Kemudian dia mengatakan bahwa inilah darahku. Darah adalah kehidupan, nyawa yang Yesus berikan untuk menggantikan hidup kita yang sudah mati rohani, hingga hidup kita menjadi hidup kembali. Bukan lagi hidup tentang duniawi, tetapi hidup di dalam Tuhan. Kita memiliki jalur untuk kita bertemu, berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Percayakan Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang diangkat di tangan kanan saudara Bapak Ibu Saudara merupakan darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami yang mendengar, mengerti, dan mulai melakukannya. Bahwa kami punya otoritas, ada kuasa yang diberikan. Kalau roh yang ada di dalam kami tinggal di dalam kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Biarlah kami mengerti itu dan kami mulai mempraktekannya Tuhan. Karena hari-hari ini penggenapan sedang terjadi, penuaian besar-besaran sedang terjadi, dan kami tahu kami mengambil bagian untuk itu. Kami adalah mitra kerja-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus praktekkan dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar Tuhan, yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Biar kami mau terus mendahulukan Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu, mendengar suara-Mu, dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan roti dan anggur yang Kau berikan Tuhan, yang kami baru lakukan Tuhan, perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih dengan pengorbanan sehingga kami menjadi layak di hadapan. Dan kami berjanji kami tidak akan menyalibkan Engkau untuk kedua kali dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mungkin tidak taat, bahkan tidak takut akan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biar mulai hari ini kami berkomitmen lagi untuk terus takut akan Engkau, taat mendengar suara-Mu dan melakukannya. Dan kami benar-benar memperkenankan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di mata Tuhan, di hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia dengan presiden yang sekarang ini, Engkau sudah berikan hikmat. Engkau berikan hikmat semuanya untuk memutuskan segala sesuatu sebelum dia
diganti Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk presiden yang menggantikan. Biarlah presiden yang dari Engkau. Dan sekali dengan otoritas yang dari Tuhan, kami bersepakat sehati satu. Kami ikat, kami patahkan semua roh-roh yang bukan dari Tuhan. Semua pikiran, perasaan, dan semua rencana yang bukan dari Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang namanya pemberontakan, tidak ada yang namanya sabotase, tidak ada yang namanya pemilihan yang tidak jujur. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan, kami tahu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami lepaskan shalom, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan prima, dan juga kejujuran, keadilan yang akan dilakukan semua oleh orang-orang yang bertindak di dalam melakukan pemilihan ini Tuhan. Dan juga yang menyeleksi dari KPU dan lain-lainnya semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, dan kami lepaskan roh damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Semua pencuri-pencuri yang mencuri keuangan, pencuri damai sejahtera, pencuri kekuatan kami hancurkan, pencuri kesatuan kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah damai sejahtera yang selalu menguasai seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam pemilihan umum tahun depan ini Tuhan. Ada damai sejahtera, ada di dalam kendali Tuhan semuanya. Tidak ada yang namanya mereka mencoba rekayasa yang jahat di dalam nama Yesus. Tapi semuanya dibalikkan keadaannya menjadi rancangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami mau mengembalikan persepuluhan. Terima kasih Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang Kau katakan, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah dan ujilah aku, kata Tuhan, dan lihatlah aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberikan kelimpahan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur biar kami mengerti kebenaran ini, dan kami dengan setia, dengan takut akan Tuhan mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan, untuk diberikan di pembendaraan rumah-Mu. Terima kasih. Kami juga memberikan persembahan umum Tuhan. Kami beri dengan sukacita di hati karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berkati Sumbawa, orang-orang yang ada gereja-gereja Tuhan. Kami percaya gereja-gereja Tuhan mulai hari-hari ini tidak lagi ibadah biasa, bukan sebagai rutinitas, tapi akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus mengalir mulai dari asyir sampai pemimpin ujian, sampai pembicara, dan semua jemaatnya merasakan, dan mereka menjadi saksi-Mu. Bukan hanya merasakan, tetapi mereka akan melakukannya, mempraktekkannya, dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sehingga Sumbawa penuh dengan kemuliaan. Kami akan melihat di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pantai-pantai pesisir, di toko-toko kami akan ada lawatan Tuhan. Karena kami tahu penggenapan terjadi, penuaian besar-besar terjadi hari-hari ini. Terutama Sumbawa, kami tidak akan ketinggalan Tuhan. Kami mau mengambil bagiannya, dan kami hamba-Mu mau menjadi mitra kerja-Mu. Pakai kami hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sembah berdoa akan dilaksanakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda Jalan Krakabaja pada pukul 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam keluarga kerajaan.
mengenai waktu dan tempat, silakan mengikuti GKKN tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Kita akan mendapatkan kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda Jalan Cangka Baja pada pukul 5:30 pagi. Ibadah Roki akan dilaksanakan setiap hari Minggu di Aula Tunas Daud pada pukul 11 pagi. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Ayo subscribe, like, dan share YouTube Rock Sumbawa. Follow, like, dan share IG kami GBI Rock Sumbawa dan Facebook kami @rocksumbawa. Demikian Nokes minggu ini. Pagi-pagi beli sarapan, makanya cakwe, minumnya susu. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara Alfian Franz, Angelita Octavina Putri Gamlia, Christine Evalia, dan Robert Jonathan Da Lopez. Kami berdoa Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, pelayanannya, Tuhan memberkati liburannya, dan memberi kesan. Kami berharap bahwa minggu depan bisa datang kembali beribadah bersama dengan kami. Oke, sebentar lagi kita akan menayangkan video yang berulang tahun di bulan Mei dan yang berulang tahun pernikahan di bulan Mei. Dan saya berharap setelah ditayangkan, nanti yang berulang tahun untuk sesegera mungkin maju ke depan. Dan jika ada jemaat yang tidak tercantum atau tidak ada dalam video tapi berulang tahun ini, kami persilahkan juga untuk maju dan didoakan. Oke, akan ditayangkan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, silakan yang berulang tahun untuk maju ke depan untuk didoakan. Dan yang berulang tahun pernikahan. Untuk Bapak, Ibu Saudara yang belum disebutkan atau tidak ada di sini, yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan, silakan juga untuk maju untuk didoakan. Ke tengah sedikit. Mas, hati-hati kabel. Oke jemaat, mari kita berdiri dan memberkati yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan Mei ini. Tuhan, ketika Kau menambahkan 1 tahun usia daripada yang berulang tahun di bulan Mei ini, kami percaya Tuhan, dan kami memberkati yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan Mei ini. Bahwa ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usianya, Tuhan juga menambahkan kekuatan, Tuhan menambahkan kemampuan, Tuhan menambahkan hikmat yang terus bertumbuh, yaitu pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengenal visi Tuhan dan mereka mampu untuk melakukan visi itu. Mereka menjadi berkat di rumah, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Mereka adalah perwakilan daripada Kristus. Dan biarlah pertumbuhan kerohanian mereka
terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan kembali ke tempat dan jemaat-jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat mengalahkan apa yang menjadi siasat iblis dalam hidup kita. Sebab roh yang ada dalam kita lebih kuat dan lebih berkuasa. Terimalah itu semua untuk menjadi bekal kehidupan kita, menjadi perwakilan Kristus di manapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.